Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang dua macam pembelahan pada makhluk hidup, yaitu mitosis dan meiosis. Pertama, mitosis yang mencakup pengertian, fungsi, dan fase. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Identik di sini berarti jumlah kromosomnya sama dan karakteristiknya juga sama. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada organisme eukariotik. Organisme eukariotik adalah organisme yang memiliki inti sel atau membran inti di dalamnya. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh, kecuali sel-sel kelamin. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Selanjutnya, fungsi. Fungsi yang pertama yaitu membentuk sel-sel baru. Jadi, membentuk sel-sel baru itu untuk pertumbuhan suatu makhluk hidup. Fungsi yang kedua yaitu mengganti sel-sel tubuh yang rusak, berarti untuk penyembuhan luka. Selanjutnya, fase. Fase yang pertama yaitu interfase. Interfase adalah suatu fase dari siklus sel di mana sel yang khas menghabiskan sebagian besar hidupnya. Selama interfase, sel menyalin DNA-nya sebagai persiapan mitosis atau meiosis. Interfase ini tidak termasuk tahap-tahap dalam mitosis ataupun meiosis karena ini hanya persiapan. Selanjutnya, profase. Pada fase ini, benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom, dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatin. Selain itu, pada tahap ini, membran inti mulai rusak menjadi fragmen atau bagian-bagian kecil. Berikutnya, metafase. Pada fase ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Lalu anafase. Pada fase ini, kromatid akan tertarik oleh benang gelendong menuju ke kutub-kutub pembelahan sel, sehingga pada akhirnya kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Selanjutnya, telofase. Pada tahap ini, membran inti yang mulai bergabung kembali dan kromosom meregang dan terjadi peristiwa karyokinesis dan sitokinesis. Ya, membran inti mulai bergabung. Membran inti ini pertamanya hancur di fase profase dan mulai bergabung kembali di fase ini. Terus, karyokinesis adalah pembagian inti menjadi dua bagian, sedangkan sitokinesis adalah pembagian sitoplasma menjadi dua bagian. Lanjut ke jenis pembelahan selanjutnya, yaitu meiosis, yang sama mencakup pengertian, fungsi, dan fase. Meiosis adalah jenis pembagian nukleus yang mengurangi jumlah set kromosom menjadi setengah dalam sel anak. Karena mengurangi, maka bisa disebut juga pembelahan reduksi. Lanjut, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Proses pembelahan meiosis terjadi di sel-sel kelamin. Pada tumbuhan berbiji, meiosis terjadi pada putik dan kepala sari. Lanjut
ke fungsi meiosis. Fungsi yang pertama yaitu membentuk sel-sel kelamin. Lalu fungsi kedua menghasilkan 4 sel haploid atau N. Berikutnya fase. Untuk fase meiosis bisa dilihat hierarkinya dan dipahami juga tentunya. Di sini terjadi interfase, lalu profase 1 terbagi 2. Di garis itu terjadi metafase 1 dan anafase 1. Setelah itu terbagi lagi menjadi 2. Dan sama, di garis itu terjadi metafase 2 dan anafase 2. Terakhir, perbedaan antara mitosis dan meiosis. Untuk perbedaan mitosis dan meiosis disajikan dalam diagram Venn. Bisa dilihat, mitosis dalam pembelahannya terjadi 4 fase, sedangkan meiosis 8 fase. Mitosis terjadi pada sel somatik, sedangkan meiosis terjadi pada sel gamet. Mitosis hanya menghasilkan 2 sel diploid, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel diploid. Mitosis hanya terjadi 1 tahap pembelahan, sedangkan meiosis 2. Mitosis terjadi pada semua organisme, kecuali virus. Sedangkan meiosis hanya terjadi pada tanaman, hewan, dan fungi. Mitosis memiliki sel anak yang identik dengan induknya, sedangkan meiosis tidak. Mitosis dan meiosis sama-sama terdapat pada tanaman dan hewan. Pembuatannya dimulai dengan sel induk diploid, sama-sama bertujuan membuat sel baru, memiliki tahapan dasar yang sama, dan berperan dalam replikasi DNA. Nah, itulah sekilas tentang mitosis dan meiosis. Saya Dinda Rianto dari kelas 12 MIPA 6. Sekian dan terima kasih.